lihat channel YouTube aku. Salam kenal ya, nama aku Hasna. Nah, aku di sini mau berbagi sharing, mau tips, ngasih tips lah. Yang mana tipsnya ini itu aku dapetin dari buku yang aku baca. Nah, buku yang aku baca ini apa? Jadi buku yang aku baca ini judulnya adalah Atomic Habits. Nah, ini pasti kamu udah sering banget nggak sih denger atau bahkan pasti kamu juga udah pernah baca ya buku Atomic Habits. Bukunya itu lumayan tebel ya, dan sampai sekarang jujur sebetulnya aku belum selesai bacanya, tapi ada satu hal yang bener-bener tempel banget di kepala aku dan aku pengen sharing ke kamu biar apa? Biar hasil baca aku tuh bisa berguna juga ya, bisa bermanfaat juga buat aku, buat diri aku sendiri dan juga buat teman-teman semuanya di sini ya. Nah, seperti judulnya ya, kita akan bahas di video ini tentang gimana sih cara agar kita bisa membangun kebiasaan baik yang baru gitu ya. Nah, aku kasih contoh. Contohnya misalkan kebiasaan yang pengen kamu bangun adalah minum 1 liter setiap harinya. Contohnya kayak gitu ya. Nah, jujur aku sebenarnya masih belum rajin juga sih minum air putih yang sekian liter gitu ya setiap harinya. Aku juga masih belum sanggup gitu ya, masih belum bisa ya, tapi doakan saja gitu ya. Nah, ini cuma contoh aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu pengen bangun sebuah habits baru, sebuah kebiasaan baru, yang perlu kamu lakukan adalah menciptakan lingkungan. Nah, maksudnya apa sih Hasna menciptakan lingkungan? Jadi menciptakan lingkungan itu kayak contohnya tadi ya, kamu pengen bisa membangun kebiasaan minum 1 liter setiap hari. Nah, maka dari itu berarti cara menciptakan lingkungannya adalah kalau misalkan sebelumnya air minum kamu atau air galon kamu itu jauh banget ya dari jangkauan, misalkan ada di dapur, ada di belakang, atau ada di depan, di ruang tamu gitu ya. Nah, sekarang coba kamu ciptakan lingkungan itu sedekat mungkin dan semudah mungkin ya. Jadi kalau sebelumnya galonnya itu jauh, coba kamu ganti ya, kamu geser gitu ya galonnya ke tempat yang paling mudah kamu jangkau, misalkan di kamar atau di depan kamar atau bahkan di samping kamu gitu ya. Jadi sebisa mungkin sedekat mungkin sama kamu gitu ya. Misalkan kamu lagi ngerjain tugas atau lagi ya ngapain lah gitu ya, pokoknya sedekat mungkin sama jangkauan kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu pengen bangun kebiasaan tapi lingkungan kamu tuh nggak terbentuk ya, itu bakalan susah banget jadinya, kamu tuh bakalan ngelakuinnya tuh struggle banget. Tapi kalau misalkan lingkungannya udah terbentuk, galonnya deket, atau enggak kalau misalkan nggak usah galon deh, kamu sediain aja kayak botol ya, botol khusus gitu ya, terus kamu isi, kamu tempatin di jangkauan terdekat kamu. Nah, itu juga boleh banget ya, itu juga boleh banget kayak gitu. Nah, kalau udah kamu coba lakuin setiap hari dan minimal banget kamu konsisten selama 40 hari minimal, paling minimal kamu coba konsisten selama 40 hari seperti itu. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus lanjutannya kayak gimana? Kalau misalkan udah, ini kita masih contoh yang air minum tadi ya, masih contoh yang air minum tadi kan udah tuh, kamu deket-deketin tuh air minumnya di samping kamu, air galonnya jadi di depan kamar kamu kayak gitu ya. Terus langkah selanjutnya adalah ciptakan lingkungan ya, masih tetap sama, ciptakan lingkungan dengan cara apa? Dengan cara, jadi kamu gimana caranya, pokoknya minuman yang ada di rumah kamu itu yang tersedia itu cuma air putih ya, paham nggak? Jadi kamu tuh kalau misalkan keluar rumah atau kamu jajan, kamu belanja gitu ya, jangan sekali-kali kamu beli Fanta, beli es teh, beli apa lagi, fresh tea, beli apa aja lah, pokoknya minuman-minuman yang lain selain air putih gitu ya. Nah, kamu harus menciptakan lingkungan itu. Kenapa? Kalau misalkan kamu masih beli air putih di rumah, masih beli teh terus di rumah
ada teh, di rumah ada kopi, di rumah ada macam-macam minuman, ya goals kamu buat minum air putih setiap hari itu bakalan gagal. Tapi kalau misalkan di rumah kamu itu tercipta lingkungan yang cuma adanya air putih gitu, cuma adanya air putih. Jadi waktu ketika kamu aus, ketika kamu tuh pengen minum karena cuma adanya air putih, ya mau nggak mau kamu pasti bakal minum air putih itu. Nah itu kayak gitu ya, itu salah satu contoh penerapan dari menciptakan lingkungan itu. Nah sekarang coba kamu tulis di kolom komentar, kira-kira apa sih kebiasaan yang lagi kamu pengen bangun, terus gimana, coba kamu juga coba urai gitu ya, kira-kira apa aja sih ya sekiranya cara-cara yang bisa kamu lakuin buat menciptakan lingkungan untuk membentuk suatu kebiasaan baru tersebut kayak gitu ya. Kamu coba tulis aja di kolom komentar ya. Nah itu contoh yang pertama ya, contoh yang kebiasaan yang pertama yang mungkin kamu pengen bangun ya. Tadi contohnya minum air putih 1 liter setiap hari. Nah terus di sini aku mau kasih contoh lagi yang kedua. Nah contoh yang kedua ini adalah kamu pengen bangun kebiasaan membaca buku setiap hari. Kamu pengen rajin gitu ya, kamu pengen membentuk kebiasaan rajin baca buku. Nah hal yang kamu lakukan, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk bisa mencapai itu? Dengan cara menciptakan lingkungan tadi ya, dengan cara menciptakan lingkungan ya. Caranya berarti yang pertama, kamu yang pasti banget kamu harus punya buku di rumah ya. Yang pasti harus ada bukunya, yang harus ada bukunya yang bakal mau kamu baca ya. Terus yang kedua, ya pastinya bukunya itu nggak boleh jauh-jauh dari jangkauan kamu, nggak boleh jauh-jauh dari tempat duduk kamu, dari kasur kamu tuh nggak boleh jauh-jauh ya. Jadi kalau misalkan rak buku kamu itu masih jauh, atau enggak buku yang mau kamu baca itu letaknya tuh masih di meja atau di ruang tamu, pokoknya yang jauh-jauh dari jangkauan. Nah coba kamu dekatkan gitu ya, kamu perdekat jaraknya gitu. Jadi misalkan kamu tuh seringnya di kasur gitu ya misalkan, atau enggak di tempat belajar. Nah sebisa mungkin buku yang pengen kamu baca itu ya di tempat belajar, atau enggak di samping kasur kamu gitu. Jadi kalau misalkan terlintas di di otak kamu tuh aku pengen baca buku, jadi kamu langsung ambil aja, langsung gampang gitu loh buat baca bukunya gitu. Jadi ya harus menciptakan lingkungan itu cara pertama ya. Terus cara keduanya, nah dengan cara kamu bisa kumpul sama orang-orang yang memang suka baca buku gitu ya. Kalau misalkan kamu udah masuk nih ke circle yang suka baca buku, nah itu kan otomatis akan mempermudah kamu untuk bisa baca buku juga gitu ya. Kadang kan kalau misalkan kita itu ngeliat orang lain pada baca buku, itu kan pengen ikutan baca buku juga. Ngelihat orang lain belajar gitu, kita jadi pengen belajar juga. Nah jadi itu ya, ciptakan lingkungan. Kita harus bisa menciptakan lingkungan kita sendiri ya, tergantung sama apa sih habits yang mau kamu bangun, seperti itu ya. Nah jadi itu dia teman-teman, sharing kita di video kali ini. Semoga semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat buat aku pribadi dan juga buat teman-teman semuanya. Dan aku doakan buat teman-teman yang lagi nonton ini, semoga apa yang teman-teman pengen bangun, kebiasaan apa yang pengen teman-teman bangun, nah semoga bisa tercapai dan bisa terbentuk juga kebiasaan itu di kehidupan teman-teman. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe kalau kamu suka sama videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa buat nontonin juga dan pantengin video aku, soalnya next kita juga bakal bahas tips membangun kebiasaan dengan metode lain ya. Jadi pantengin terus channel YouTube aku. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.